Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya berharap belum terlambat kalau saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Meskipun perayaannya sudah dirayakan pada tanggal 17 Agustus yang lalu, tetapi semangat perayaan kemerdekaan, euforia perayaan kemerdekaan itu masih kita rasakan sampai hari ini. Bahkan mungkin masih ada orang-orang di daerah-daerah begitu masih merayakan perayaan kemerdekaan ini. Dan memang satu hal yang tidak bisa kita pungkiri adalah kita menghadapi satu peperangan dalam hal pandemi COVID-19. Saya berharap kita tidak patah semangat menghadapi situasi yang terjadi hari-hari ini, tidak putus asa, tidak lemah menghadapinya, karena kita ini adalah bangsa yang besar, bangsa pemenang. Kita sudah mengalami kemerdekaan. Maka saya berharap semangat kemerdekaan itu kita boleh rasakan dalam kehidupan kita dalam hal yang berbeda, yaitu menghadapi pandemi ini. Karena itu tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi firman Tuhan dalam program doa dan puasa. Karena itu sebelum saya melanjutkannya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam program doa dan puasa ini. Tuhan berfirman kepada kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi firman Tuhan. Tentunya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya untuk disampaikan. Yaitu kita akan sama-sama mendengarkan di dalam surat Galatia pasal yang kelima. Surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-1. Dikatakan begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Pada catatan ini, tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dan kepada kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin penting yang menjadi pesan penting bagi kita semua melalui ayat yang ke-1 ini yang dicatat tadi. Dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 3 poin penting ini, yang pertama adalah kata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya Paulus mau menegaskan kepada kita semua sebagai pengikut Kristus bahwa kita sudah merdeka di dalam Tuhan. Kita ini sudah merdeka di dalam Tuhan. Bukan lagi kelompok atau kaum atau umat yang masih terbelenggu oleh kuasa dosa. Karena kita sudah merdeka di dalam Tuhan. Ada banyak orang Kristen, anak Tuhan, yang sampai hari ini mereka belum menyadari bahwa sebetulnya hidup mereka itu sudah merdeka di dalam Tuhan. Sehingga dengan tidak menyadarinya hal itu menimbulkan sikap atau sepak terjang dalam hidup mereka yang belum merdeka. Mental mereka belum mental merdeka. Karena itu dikatakan kita ini sudah mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa kita ini sudah sungguh-sungguh mengalaminya. Bukan sesuatu yang hoax atau
hanya bayang-bayang saja. Tidak, kita sudah menjadi umat-umat yang merdeka di dalam Tuhan. Nah, kalau kita sudah menjadi umat-umat yang merdeka di dalam Tuhan, maka hal penting yang perlu kita pahami bersama, yang perlu kita ketahui bersama adalah kita ini harus memiliki mental merdeka. Harus miliki mental merdeka. Ada orang anak Tuhan yang hidup katanya merdeka, tetapi tidak memiliki mental merdeka di dalam Tuhan. Mental merdeka artinya kita memiliki mental yang membangun. Kita membangun kehidupan kita di dalam Tuhan. Bukan lagi mental yang merusak kehidupan kita sendiri. Menghancurkan kehidupan kita sendiri. Tetapi mental kita adalah mental membangun. Kita lihat di dalam Yudas, surat Yudas 20. Ya, saya menyebut Yudas 20 karena memang cuma satu pasal. Maka ketika kita mengatakan Yudas 20 artinya Yudas 1 ayat yang ke-20. Dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Penekanan bahasa di sini dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci atau paling kokoh, paling kuat. Jadi dorongan dalam kehidupan kita adalah sebagai orang-orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan kemerdekaan, maka kita selayaknya membangun kehidupan rohani kita, membangun iman kita kepada Tuhan. Sama dengan kemerdekaan di Republik yang kita cintai ini, Indonesia. Kita sudah merdeka. Karena itu kita memiliki mental membangun. Membangun bangsa, membangun negara supaya menjadi lebih baik lagi. Membangun itu tidak harus kita menjadi salah satu dari orang-orang yang duduk di kursi kepemerintahan lalu bisa membangun. Kita sebagai masyarakat biasa pun kita bisa ikut membangun bangsa ini. Ikut membangun bangsa negara yang kita cintai ini dengan program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sama dengan kehidupan rohani, kita membangun kehidupan rohani kita, membangun iman kita supaya menjadi lebih baik lagi. Karena kita sudah merdeka di dalam Tuhan. Tidak memiliki mental pecundang. Kita sudah merdeka. Kita bukan orang jajahan lagi. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Karena itu kita tidak boleh lagi memiliki mental pecundang. Mental yang tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Mental yang selalu pesimis dalam menghadapi hidup. Mental yang tidak optimis, tidak percaya kepada Tuhan. Padahal kita sudah mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Jadi yang pertama tadi, kita ini sudah merdeka, sudah sungguh-sungguh merdeka, karena itu milikilah mental di dalam Tuhan, mental yang baik. Yang kedua, Kristus telah memerdekakan kita. Artinya kemerdekaan yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Ya, kemerdekaan yang kita miliki ini adalah anugerah Tuhan karena Kristus yang telah memerdekakan kita. Kita lihat di dalam surat Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi yang kedua yang perlu kita pahami bersama adalah kita ini sudah dimerdekakan oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Karena itu
Hargai apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hargai pemberian Tuhan. Jangan disia-siakan apa yang menjadi anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan itu bukan berarti melegalkan segala apa yang kita ingin lakukan dalam kehidupan kita. Melegalkan semua keinginan kita, bukan. Anugerah itu artinya membuat kita terbebas dari hukum dosa, tetapi mengatur kehidupan kita supaya menjadi orang yang baik, perilakunya yang baik. Karena anugerah yang menyelamatkan kehidupan kita. Itu kemerdekaan yang sesungguhnya yang harus kita alami dalam hidup ini. Yang ketiga, pesan terakhir melalui ayat ini. Kita sudah merdeka di dalam Tuhan. Maka yang terakhir dikatakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi yang ketiga apa? Berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Artinya apa? Kita jangan mau lagi kembali kepada hal yang lama. Kita mau dikenakan kuk. Ya kan, dikenakan beban dosa, perhambaan, dijadikan budak oleh dosa itu. Kita tidak mau lagi. Kita mau supaya kita menjadi orang yang merdeka, yang betul-betul kita menjalani kemerdekaan kita ini. Kita menjalani kemerdekaan ini dengan baik. Sudah dikasih kepada kita, maka kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kita jangan merusak kemerdekaan itu dengan tindakan-tindakan kita yang tidak seharusnya kita lakukan. Sama dengan negara ini, kita sudah merdeka, jalani kemerdekaan. Jangan kita mau merusak nilai kemerdekaan itu dengan cara-cara yang tidak semestinya kita lakukan dalam kehidupan kita. Menjalani, menghargai kemerdekaan itu. Dengan apa? Kita berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-27, Filipi 1 ayat yang ke-27 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi kita harus satu hati satu roh, berdiri teguh, berjuang di dalam kebenaran. Itu yang menjadi pesan Tuhan kepada kita semua pada kesempatan ini. Di bulan kemerdekaan ini, bulan Agustus, kita betul-betul mau mengaplikasikan kemerdekaan itu dengan baik dalam kehidupan kita. Kita tidak mau lagi diperhamba, kita mau hidup kita terus berjuang di dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menguatkan kita, meneguhkan kita. Kita tidak perlu takut menghadapi segala situasi yang terjadi hari-hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kita. Kiranya melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.